Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berkumpul di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita di hari yang indah ini. Untuk menyambut hari yang indah ini, saya ingin selalu berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum membaca atau memberikan renungan untuk kita semua, kita yang pasti di YouTube channel ini akan berbagi firman Tuhan setiap 1 kali seminggu, minimal weekend, ya kan? Karena ada beberapa aktivitas di luar yang menyita waktu kami. Kita juga akan berbagi dan lebih dekat dengan jemaat-jemaat Tuhan melalui podcast yang sudah akan disediakan oleh beberapa anak-anak muda yang kreatif, yang ingin mengekspresikan kreativitasnya. Dan nanti saya akan berbagi link channelnya setelah launching. Katanya masih rahasia dulu Pak Pendeta, tunggu launching dulu, tunggu kita buat dan kita bagikan. Pak Pendeta bebas bagikan di YouTube Pak Pendeta nama podcastnya, ya kan? Nanti subscribe, itu yang penting. Untuk mendukung setiap hal yang baik, subscribe, ya kan? Bapak Ibu, menyambut aktivitas kita, menyambut weekend yang indah ini, kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan di kehidupan kami. Kami selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan izinkan kami juga Bapa menjadi alat Tuhan menyebarkan damai sejahtera Tuhan melalui aktivitas kehidupan kami, profesi kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan ingin menyukakan hati Tuhan. Ya Bapa, agar kami hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu, berfirman Tuhan di tengah hidup kami, agar kami kuat, kami mampu menjalani proses hidup ini. Persoalan, pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit dapat kami singkirkan dengan Yesus yang menjadi fokus hidup kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hari ini saya akan membahas tentang move on. Ya kan? Move on kalau kata anak muda. Kalau bahasa gereja adalah pemulihan hati, pemulihan hidup, pemulihan. Itu yang menjadi bahasa yang selalu diajarkan gereja, agar mampu move on, bergerak dengan semangat yang baru. Kita akan mengkaji firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, maka menurut prinsip firman Tuhan kali ini, agar engkau pulih di situasi hidupmu. Mungkin di tengah rumah tangga ada persoalan antara suami dengan istri. Istrinya selalu protes dengan apa yang salah, apa yang kurang berkenan, apa yang kurang baik yang selalu suaminya lakukan. Tapi suaminya tidak mau berubah. Suaminya menjawab bukan dengan kata-kata, tapi selalu dengan pakai ini. Ya kan? Maka izinkan saya berbagi dengan Anda tips yang pertama. Engkau masuk ke kamarmu, lalu nyatakan kepada Tuhan. Seluruhnya kau bawakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau lipat tanganmu, berdoalah. Declare dengan Tuhan. Hal yang pertama, kita mengakui dosa kita,
kita juga akan melihat betapa luar biasanya Allah memulihkan kita. Karena pemulihan adalah prinsip yang pertama, yang paling pasti adalah Allah yang aktif memulihkan engkau. Allah saja yang berdaulat, yang berkuasa penuh, agar engkau mampu pulih dari sakit hatimu, agar engkau mampu pulih dari luka batin, luka lama yang sudah hinggap di hidupmu, yang membuat engkau stres sampai bertahun-tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, declare dengan Tuhan adalah hal yang pertama yang diajarkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita sudah menyatakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan merancangkan hal yang indah di dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang mampu merubah suamimu yang keras tersebut. Begitu juga sebaliknya. Maka setelah kita declare, kita tahu bahwasannya prinsipnya Allah yang mampu merubah setiap manusia dan mampu mendorong agar setiap manusia move on. Maka setelah kita tahu Allah aktif, bukan kita menjadi pasif, tetapi kita juga sambut aktif keaktifan Allah dengan mau diubah, dengan mau mengampuni, dengan mau melupakan, bahkan menghapuskan segala luka lamamu. Semua sudah selesai. Kalau engkau menyatakan kepada Tuhan, pasti rasa sakit hatimu akan hilang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hal yang kedua, jangan bohong. Maka firman Tuhannya jelas, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akui dulu, baru kita nyatakan apa yang menjadi keluh kesah kita. Pergumulan-pergumulan, luka-luka batin. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan di tengah-tengah kehidupan kita, maka selalu berbeda prinsipnya kalau orang percaya disakiti dengan orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya disakiti seperti Paulus, dia mampu lebih dekat kepada Tuhan, maka ego dan emosionalnya akan dihilangkan. Kalau dunia ini mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ditampol, tonjok, bales. Tapi firman Tuhan mengatakan, dengan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, maka engkau menurunkan ego, maka engkau menghapuskan emosi, menghilangkan emosi. Andalkan Tuhan, declare kepada Tuhan. Yang kedua tadi kita sudah katakan, bahwasannya engkau mengandalkan Tuhan dengan menghilangkan egomu, dengan menghilangkan emosionalmu. Adu semua kepada Tuhan, berikan kepada tangan pengasihan Tuhan. Jangan kau pikirkan, jangan kau simpan. Nanti kalau dokter mengatakan kanker penyebab penyakitnya dari luka batin, bisa jadi, dan kebanyakan mungkin seperti itu. Karena firman Tuhan jelas mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jangan kita lupakan. Maka setiap kita yang bersuka cita menyambut tantangan apapun yang ada di depan kita dengan mengandalkan Tuhan, itu yang akan mengobati itu kembali. Maka berbeda kualitas orang percaya dengan orang dunia menghadapi tantangan zaman, menghadapi pergumulan, yakni tidak pernah mengandalkan dirinya, selalu andalkan Tuhan, ya kan? Jangan pernah menyimpan. Karena kenapa? Karena di beberapa artikel saya baca, ada yang mengatakan, penemu yang mengatakan bahwasannya kalau marah-marah 5 menit, itu tubuh kita stres 6 jam. Marah-marah 10 menit, tubuh kita stres 12 jam. Marah-marah 20 menit, tubuh kita stres 24 jam. Marah-marah itu nggak mesti spelling teriak-teriak. Marah-marah itu juga bisa disimpan di dalam hati, dendam. Apalagi engkau marah-marah kepada mertuamu,
yang sudah bertahun-tahun. Hitung sendiri, saya nggak mampu ngitung. 5 menit aja 6 jam ya kan, apalagi bertahun-tahun ya kan. Maka kembali ke dalam kebenaran firman-Nya. Tubuh kita stres kalau kita marah-marah, ya kan. Saya selalu katakan, maka nggak heran di zaman modern pada saat ini umurnya masih muda, tapi mukanya udah tua, bangkotan, ya kan. Sorry Pak, Bu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka selalu andalkan Tuhan dengan jujur kepada Tuhan, bahwasannya kita akan dijauhkan dari segala kejahatan. Hal yang terakhir tadi kita baca, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maka kita semua manusia-manusia yang selalu berbuat dosa. Jangan pernah mengatakan, aku nggak salah, dia yang salah. Ayo coba mengganti paradigma, mengganti gaya hidup baru. Ketika ada kesalahan, ya aku yang salah. Sportif. Ketika ada kesalahan, jiwa heroik keluar, aku yang salah. Ketika anakmu bandel, seorang tua harus berani berjiwa heroik, berjiwa pahlawan. Saya yang salah, saya yang bertanggung jawab. Saya nggak pernah ngedidik anak saya. Harus seperti itu. Maka kita akan melihat Allah memulihkan hidupmu. Maka kita akan melihat engkau mampu move on. Maka kita melihat bukan hanya move on, moving forward. Maju ke depan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya imani setiap kita akan merubah gaya hidup kita, merubah paradigma kita dengan paradigma kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, dan kita jalankan sukacita. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan, beberapa penguatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami belum menemukan solusi kalau kami mengandalkan pribadi kami. Kami tidak akan menemukan solusi kalau kami hanya cerita dengan sesama kami. Kami tidak akan mendapat jawaban kalau kami berguru dengan dunia ini. Ya Bapak, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus penebus sejati, Tuhan Yesus juru selamat hidup kami. Ya Bapak, biarlah kami, setiap kami yang mengalami luka batin, luka hati, bahkan banyak sekali dendam yang kami simpan, di dalam nama Yesus kami sudah membuang. Di dalam nama Yesus Tuhan sudah pulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan sudah membuat kami cerah oleh karena kebenaran firman-Mu, oleh karena keaktifan Tuhan yang mau memulihkan hidup kami. Berkati setiap anak kami, berkati keluarga kami, berkati setiap saudara kami, berkati kami semua Tuhan. Di tengah situasi sulit ini, kami tidak mau menyulitkan dan menyibukkan hidup kami oleh karena luka-luka yang mungkin terjadi, oleh karena kesalahan pikiran kami, oleh karena banyak hal yang kami tidak mengerti, oleh karena kurang dewasanya kami. Ya Bapa, terima kasih atas tuntunan firman-Mu. Kami ingin menjadi alat-Mu Tuhan yang menciptakan dunia ini sesuai dengan perkenanan Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami sambut aktivitas hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Amin.